Udah baik dia, udah sejak tamat kuliah, menikah, punya anak. Itu yang tak boleh. Orang sudah bertaubat, diungkit, diceritakannya pun mahasiswi-mahasiswi yang datang ke kos-kosannya itu udah bini orang semua. Mengamuk pula laki dia gara-gara itu. Nah, itu yang tak boleh itu. Nah, kalau datang bertanya, gimana pendapat Bapak tentang calon bupati ini, Pak? Nggak tahu saya. Ah, masa nggak tahu? Pasti pancing-pancing ya kan? Masa nggak tahu, dulu kan sekamar kabarnya. Lupa saya semua. Lupa saya. Kecuali kok mau kalian ngasih duit kopi, buka kan situ. Adapun di pengadilan sudah sampai ke hakim, maka wajib saksi itu menyatakan kesaksian. Kamu bersaksi, wallahi, tallahi, billahi, betul kau tengok dia pakai narkoba. La yasturu abdun abdan musliman illa satarallahu yaumal qiyamah. Tak begitu. Ini ceritanya orang sudah bertaubat. Jangan lagi diungkit-ungkit, diungkap-ungkap karena sakit hati, dendam dan lain sebagainya. Lalu kemudian mana lagi yang boleh? Mana yang boleh, mana yang tak boleh? Untuk nahi mungkar. Sama-sama mahasiswa, satu kos-kosan, satu kamar, satu organisasi, satu geng. Jahat dia pakai narkoba. Kau jangan pakai narkoba, tak boleh pakai narkoba ini. Kalau kau pakai narkoba, nanti pas datang ayah kau dari kampung ngasih duit belanja, aku ceritakan perbuatan kau. La yasturu abdun abdan musliman. Hafal pula dia hadis itu. Yang pakai narkoba itu pula hafal. Yang ngasih nasihat itu pula tak hafal. La yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tak betul. Maka kalau nahi mungkar, mesti kau kalau tidak berubah, kulaporkan kau ke BNN, nomor Badan Narkotika Nasional. Silakan laporan dari masyarakat. Makanya setiap penangkapan berdasarkan laporan dari masyarakat. Gimana kabar pemakaian narkoba Bapak BNN? Alhamdulillah Ustaz, sejak Ustaz menyampaikan hadis Rabu kemarin, turun angka laporan. Angka penjualan meningkat. Angka laporan yang turun. Loh, kok bisa penjualan pemakaian meningkat, laporan turun? Orang tak melapor lagi gara-gara hadis yang Ustaz sampaikan. La yasturu abdun abadan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Jadi dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar wajib disampaikan. Dalam rangka untuk menjadi saksi di pengadilan supaya hakim tahu, wajib. Tapi orang yang sudah bertaubat, taubat nasuha, maka kita tutup. Jangan lagi cerita. Jelas? Nah, ini banyak orang Islam sekarang bingung. Kapan dibukakan, kapan ditutupkan? Kapan boleh disebarkan, kapan boleh diceritakan, kapan tak boleh? Nah, ini mesti jelas. Rawahu Muslimun. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim saja, tak ada dalam Sahih Bukhari. 241. Wa anhu, darinya, nya mana? Abu Hurairah juga. Sama riwayatnya. Macam hadis 240 dari Abu Hurairah juga. Sami itu aku mendengar Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Yaqulu, dia berkata, kullu ummati mu'afan. Semua umatku ini mu'afan. Mu'afan diambil dari kata afa ya'fu, afwan, ma'fu. Dari kata maaf.
Bahasa Indonesia, udah jadi bahasa Indonesia. Afa, ya'fu, afwun, afwan, ma'fu, mu'afan. Afa itu begini. Kita jalan di tepi pantai, ini pasir. Berjalan kita di tepi pantai. Waktu kita berjalan di tepi pantai itu nampak tak bekas tapak kaki kita? Bahkan ada orang lewat tadi di sini. Ini nampaknya ada yang lewat tadi di sini. Kok lain bunyi tapak kaki ini, kok lain? Lain lah, penyu. Ada yang lewat dari sini. Datang ombak. Datang ombak. Turun badai air. Nampak tak bekas tadi? Hilangnya bekas karena dihembus angin, hilangnya bekas karena bekas ombak, itu namanya maaf. Itulah arti maaf. Udah kau maafkan dia? Udah kau maafkan. Tapi masih membekas. Syukran, afwan. Syukron jawabnya gak nyambung. Syukron kan terima kasih, afwan kok maaf. Apa dosa kita? Datang orang, Ustadz ini kitabnya Ustadz, syukron, afwan. Apa maksud afwan? Maksudnya perbuatan baikku itu udah tak kuingat lagi Ustadz. Afwan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu donatur yang sudah memberikan sumbangan sehingga jam dinding kita bulan lalu sudah bagus. Lalu kata yang ngasih jam tuh afwan. Apa maksud dia afwan? Maksudnya bisa sobik-sobik lagi. Tak ada lagi di kepala aku itu, udah tak kuingat lagi. Itu maksud afwan. Orangnya afun. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa. Engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Hapuskan. Kullu ummati, setiap umatku, setiap umat Nabi Muhammad ini mu'afan, dosanya dihapuskan Allah. Antum setiap antum berdosa, antum bertaubat, istighfar, mu'afan, diampunkan Allah, dihapuskan Allah macam tapak kaki di tepi pantai kena ombak, bersih itu. Illal mujahirin, kecuali mujahir. Mujahir bukan ikan. Mujahir dari kata jahar. Bismillah ada sir. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan mujahir jahar, menampakkan dosa. Sekarang ini orang mujahir, entah karena terlalu banyak makan ikan nila, kok dia berubah jadi mujahir. Sekarang ini mujahir menceritakan perbuatan zinanya di depan masyarakat seluruh Indonesia pakai podcast. Mujahir itu kalau masih ada Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, pangkap, tarik, lempar batu sampai mati. Mewawancarai, yang tukang wawancara ini, podcast ini, itu hukum ta'zir. Kalau yang ini hukum hudud. Kalau yang ini hukum ta'zir. Yang tidak cukup syarat, hukum ta'zir namanya. Yang cukup syarat, hukum hudud namanya. 80 kali cambuk bagi penuduh, 100 kali cambuk bagi pelaku belum nikah. Dimasukkan dalam lubang setengah badan, timbun, lempar batu pakai sampai mati bagi yang sudah menikah. Itu namanya hukum hudud. Tempeleng balas tempeleng, colok mata balas cucuk mata, patah gigi balas patah gigi, nyawa balas nyawa.
As-sinnu bis-sinni, gigi balas gigi. Al-ainu bil-aini, mata balas mata. Wal nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa. Wal juruha qisas, luka balas luka. Namanya hukum qisas. Satu namanya hudud, satu namanya qisas. Yang tidak cukup syarat namanya ta'zir. 3. Hudud, qisas, ta'zir. Jadi bagi yang sudah melakukan dosa, mandi taubat, sulat sunat taubat, istighfar, mu'afan. Mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan Allah. Illa kecuali mujahir, mujahirin yang menampakkan dosa. Banyak orang yang udah taubat, udah ngaji jadi mujahir. Udah taubat, udah ngaji, habis pengajian subuh sarapan di warung lontong jadi mujahir. Saya nih Pak Ustadz, semua jenis minuman udah saya coba. Apalah kau ceritakan itu? Kan mujahir itu. Nauzubillah. Maka kalau sudah bertobat, tutup yang ceritakan. Begitu juga dengan kawan. Kawan-kawan kalau sudah kawan ini tobat, jangan lagi ceritakan. Tadi saya tengok foto Ustadz sama si Fulan itu ya. Itu dulu hantu tuh Pak Ustadz. Apalah guna kau ceritakan itu ke saya? Apa tujuan mau menceritakan itu? Supaya saya benci sama dia. Mujahir. Illal mujahirin, kecuali mujahir. Sekarang banyak sekali mujahir berkeliaran di medsos menceritakan aibnya. Bangga. Berapa yang ditangkap BNN bangga nyabu. Nyabu kok live. Nyabu live, berasap-asap, langsung ditangkap polisi. Cari di mana. Itu kalau kita live, orang tahu di mana kita live. Kita kan daftar di Google Map. Tahu dia di mana kita live. Oh, tadi dari sini beli ke sini, ke gang ini, live di sini. Bisa dicek orang tuh. Selama handphone antum itu hidup, selama handphone antum itu bukan hidup, mati pun handphone antum tuh, antum mati kan? Ada di kantong antum. Google tuh tahu kemana antum pergi. Karena waktu antum daftar kan pakai daftar Gmail, masukkan nomor. Tahu semua. Maka kalau mau main-main cerdas sedikit, jangan jadi fufu fafa. Walaupun 10 tahun ketahuan lah. Nomor semua ketahuan. Mujahirin. Wa inna minal mujaharah. Jahara yujahiru, masdarnya mujaharatan. Orang yang menampakkan perbuatan maksiat terang-terangan. Nyabu live. Maaf cakap. Semua perbuatan dosa di live kan orang sekarang. Mau viral. Yang penting viral. Wa inna minal mujaharah. Contoh perbuatan mujahar. Ayya'malar rajulu bil laili. Malam dia buat dosa, amalan. Summa yusbiha, kemudian pada waktu paginya. Waqad satarahullahu alaihi. Padahal Allah sudah menutup dosanya, dilindungi Allah dia. Karena Allah mau dia baik, ditutupi Allah dosanya, udah kau tutupi dosamu. Fayaqulu, ya fulan, apa kata dia? Amiltul barihata kada wa kada. Malam tadi aku begini. Bangga pula dia dengan dosa. Ini motor kau ini berapa? Motorku ini ku beli 35 juta. Aku kemarin 5 juta ya dapat. Kemana? Curian penyusian. Bangga pula. Padahal sudah ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata dia? Amil tu kaza wa kaza, aku sudah melakukan begini.
Wa qad bata, pada waktu malam, bata yabitu, pada waktu malam dia tidur itu, yasturuhu rabbuhu, sudah ditutup Allah. Wa yusbihu, pada waktu paginya, yakshifu, dia sendiri yang membuka. Zaman dulu orang buat dosa itu malam karena gelap. Sekarang orang sengaja menunggu hidup lampu, sengaja menunggu siang untuk buat dosa. Nah, ini makna kiasan. Buat dosa di waktu malam, tak nampak manusia, sudah ditutupi Allah, malah siang dia cerita. Wa yusbihu, pada waktu paginya, yakshifu, dia yang menyingkap sitrallah, yang sudah ditutupi Allah, disingkapkannya dengan mulutnya sendiri. Ini namanya mujahir. Hadis ini muttafaqun alaih. Kenapa orang bercerita tentang dosanya? Bangga, merasa lebih mabuk, merasa lebih zina. Aku kemarin mabuk pakai ganja, kata yang satu. Berapa kau hisap? Satu amplop. Aku satu koper tak mabuk. Bangga, apalagi sesama anak muda. Saya tengok rupanya bangga-membangga ini bukan cuma anak muda, orang tua-tua pun. Banyak saya berjumpa orang tua-tua yang udah bertaubat, tapi waktu kumpul-kumpul menceritakan masa mudanya itu dengan bangga. Lama saya merenung, ini orang ini kan udah taubat, kok bangga dia cerita tentang aib dosanya? Apa motivasinya? Motivasinya itu ternyata cuma satu, merasa aku lebih mabuk, aku lebih. Takbur ini rupanya bukan masalah masalah takbur ini rupanya bukan masalah rumahku lebih besar, mobilku lebih bagus, bukan. Lebih dosa pun takbur juga. Nauzubillah. Godaan setan. Setan membisikkan supaya terus merasa bangga dengan dosa-dosa. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. 242. Wa anhu, dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, idza zanat, kalau amatu, kalau ada budak perempuan berzina. Antum punya budak perempuan, budak ini berzina, satabayyana zinaha, zinanya memang betul-betul jelas, faliyajlid hal had, maka hendaklah dia dicambuk. Had itu hudud maksudnya, maka terapkanlah hukum hudud, cambuk dia 100 kali. Wala yusarrib alaiha, jangan lagi dia diejek, diolok. Jelas ada saksi atau dia mengaku, laporkan ke hakim, hakim putuskan, cambuk 100 kali. Sesudah itu jangan lagi diejek. Pezina, tak boleh. Tukang zina, tak boleh. Gatal, tak boleh. Wala yusarrib, yusarrib itu maksudnya taubih. Diejek, diolok, dikecam, tak boleh, karena hukum sudah selesai. Alaiha, tak boleh. Summa, kemudian in zanatis saniyah, tertangkap lagi berzina dia sekali lagi, falyujallidha al-hadda, terapkan hukum hudud, cambuk lagi 100 kali. Wala yutharrib alaiha, jangan lagi dia diejek, diolok, dicela. Kalau hukum sudah dilaksanakan, dah tutup buku, selesai, taubat dia. Rupanya memang betul-betul jahat dia ini. Summa in zanatis salisah, berzina lagi 3 kali, terapkan hukum, falyabi'ha, juallah, jual. Bukan disuruh dia diejek, diolok, diarak keliling kampung, enggak. Sekarang kalau tertangkap orang, diarak keliling kampung, dipermalukan, dia kan punya masa depan, dia kan manusia. Kalau dalam hukum Islam itu,
dijatuhkan saja hukumannya. Setelah hukuman jatuh, selesai. Sekarang orang tidak dihukum secara hukum Islam, tapi dibuat hukum sosial. Ini tidak betul. Ini membunuh orang sebelum malaikat maut datang. Kalau memang mau dia mati, waktu pukulan 100 tuh buat dia mati di pukulan 88. Apakah kalau sudah dipukul pas 88 mati mesti digenapkan 100? Tidak. Asal sudah mati, 3 kali pukul mati, alhamdulillah selesai. Tak capek kita nyambuknya. Tengok ajaran Islam. Orang punya masa depan, dia punya mak, dia punya ayah, dia punya saudara, malulah. Kalau mau jatuhkan hukuman, selesai, putih. Tak mau lagi saya jaganya Pak Ustaz, masa udah 3 kali berzina, jual di pasar budak. Ini ada budak murah ini, udah 3 kali berzina, mau kalian beli. Walau bihablin min sya'rin, walaupun dibeli orang pakai tali dari rambut, bulu kambing. Bulu kambing itu disambung-sambung, dipintal jadi tali. Tali paling murah, tali dari bulu. Maksudnya walaupun harganya murah, budak hamba saya lebih mahal daripada onta. Jadi kalau onta 50 juta, budak 70. Tapi untuk khusus budak spesial nih, jual. Ini ada budak jual murah nih, mau kalian beli berapa belilah. 1 tali dari rambut, dari bulu pun tak ada harganya lagi. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Makna tasrib, wala yusarrib, sarraba yusarribu tasrib, maknanya taubih. Taubih itu mengecam celah. Kenapa kau begini-begini, kenapa begini-begini, kenapa begini? Itu namanya taubih. Asal udah dijatuhkan hukuman, stop, jangan lagi ada taubih. Fala yusarrib. Hadis terakhir 243. Wa anhu, dari Abu Hurairah juga. Qala, dia berkata, utiyan Nabi SAW, didatangkan kepada Nabi. Didatangkan kepada Nabi. Birajulin, seorang laki-laki. Qad syariba khamran, sudah minum khamar. Didatangkan seorang laki-laki ke Nabi, dia sudah minum khamar. Ini dia minum khamar ya Rasulullah. Kata Nabi, idribuhu, cambuk dia 40 kali. Umar 80 kali. Idribuhu, cambuk dia. Qala Abu Hurairah, faminna dharibu biadihi. Mencambuk itu pakai cambuk. Kalau tak ada cambuk, pelepah kurma. Ada di antara kami yang memukulnya pakai tangan. Tak ada cambuk, tak ada pelepah kurma, apub. Faminna dharib biadihi wadharibu bina'lihi. Tak ada cambuk, tak ada pelepah kurma, tangan pun segan, pakai selop. Bina'lihi. Wadharibu bithawbihi. Ada pula di antara kami tak ada cambuk, tak ada pelepah kurma, tak mau pakai tangan, tak mau pakai sendal. Ada kainnya, atap kain. Falamman sarafa, ketika dia sudah selesai hukumannya, dia pun pergi. Qala ba'dul qaum, ada pula orang yang bercakap lagi. Apa kata orang yang bercakap ini? Akhzakallah, Allah sudah menghinakan kau. Allah menghinakan kau. Akhzakallah, Allah sudah menghinakan kau, Allah menjatuhkan kau, kata dia. Apa kata Nabi? La taqulu hakadha. Kalau udah hukuman dijatuhkan, jangan lagi la taqulu hakadha. Jangan. Islam menjaga harkat, martabat, kehormatan orang. Jatuhkan hukuman, setelah jatuh hukuman, dah. Saudara-saudara kita yang masuk penjara, keluar dia dari penjara, jangan lagi diejek, jangan lagi dicela. Waktu di penjara rupanya dia taubat, ngapal Quran, bacaannya bagus, keluar masuk ke musola, suaranya pun bagus, jadi imam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sholat, nampak-nampaknya enggak sah sholat kita malam ini. Kalau di kampung kami orang gini namanya mulut belobeh. Belobeh mulut. Mulutnya belobeh, muncungnya belobeh. La taqulu hakaza. Orang yang udah selesai hukumannya jangan lagi cakap. Rupanya kita ini baik. La tu'inu alaihi syaitan. Jangan kau jadi penolong setan. Jangan jadi pintu setan untuk masuk. Kalau sudah orang kena hukuman, dah bersangka baik, husnuzon, tobat nasuha, jangan-jangan dosa kita lebih banyak lagi dari dia. Begitu kita memandang orang. Apa arti la tu'inu alaihi syaitan? Ud'u lahu bitaufiq. Doakan dia supaya dapat taufik. Taufik itu artinya sesuai keinginan dia dengan keinginan Allah. Berjumpa keinginan dia dengan keinginan Allah, itu namanya taufik. Wan najat, supaya dia selamat minal khuzlan. Wala takunu bidu'aikum alaihi a'wanan lisyaitan. Jangan sampai cakap kalian itu menjadi penolong setan. Kau direndahkan Tuhan kau, berarti cakap kita itu nolong setan. Memang setan ingin merendahkan dia supaya dia tak bertaubat. Nah, jadi kita kalaupun mau menasihati dia, jangan kau ulangi lagi. Kau taubat menasihat, cukup. Jangan cakap yang tidak-tidak.